Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya tentang ini ulasan ya sebenarnya. Di minggu sebelumnya udah sempat saya jelaskan terkait variabel dan parameter ini, tapi saya buatkan videonya supaya bisa kalian pelajari berulang-ulang gitu ya. Nah, ini materi sebelum UTS, tapi kita ulang lagi supaya kalian dapat dasarnya dari matematika teknik kimia 1, karena goalsnya ataupun targetnya ya sebenarnya dari matematika teknik kimia 1 itu kalian bisa membuat sebuah persamaan dari sebuah permasalahan. Nah, sebelum kalian membuat persamaan itu, kalian harus tahu dulu tuh sistemnya itu seperti apa. Nah, salah satunya yang perlu kalian tahu dari sebuah permasalahan ataupun dari sebuah sistem tuh adalah variabel dan parameter. Jadi kalian bisa menganalisis variabelnya apa, parameternya apa, dan bisa membedakan antara variabel dan juga parameter. Gitu ya. Oke. Nah, variabel dan parameter saya sudah sampaikan pentingnya variabel dan parameter. Ini kita pelajari, kita pahami sebelum kita menginjak bagaimana kita menyusun sebuah persamaan dari sebuah permasalahan yang ada di teknik kimia khususnya. Gitu ya. Nah, secara dasarnya ataupun teorinya bahwa eh, persamaan matematis itu terdiri dari variabel dan juga parameter. Namanya begitu ya kalau dari kurva ini ya. Dari kurva ini gitu ya. Di mana variabel itu nanti ada variabel bebas dan juga ada variabel terikat ataupun dependen. Nah, selain variabel ada juga yang disebut sebagai parameter. Nah, variabel bebas itu apa gitu ya. Jadi kita masuk ke yang pertama dulu. Ini keterangannya ya. Jadi teorinya variabel bebas itu adalah variabel yang dapat diubah tanpa tergantung variabel lain. Dalam artian nilainya itu bisa kita ubah sesuka kita gitu ya. Eh, di mana perubahan nilai dari si independent variable itu tidak tergantung dari variabel yang lain. Dalam artian ketika variabel lain berubah nilainya, nilai si independent variable tidak mengalami perubahan. Namanya gitu. Tapi ketika nilai si independent variable itu mengalami perubahan, gitu ya, maka variabel yang lain nilainya nanti akan terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh perubahan si independent variable. Contohnya apa? Semisal, ya, contohnya kok yang sehari-hari itu ya, kok yang rajin mandi itu hubungan antara waktu dengan kalau kita ngisi bak lah, volume bak air. Nah, misal kita punya bak air nih, punya bak air gitu ya, punya bak air mana sih? Satu dari dulu nggak bisa gambar. Nah, ini ya, ada air, terus di sini ada keran lah gampangnya gitu. Jadi di sini ada pipa gitu yang mengucurkan air gitu ya. Nah, di mana pada kondisi awalnya gitu ya gampangnya bak ini tadinya kosong nih, nggak ada air. Tapi kita isikan air di sini, air gitu ya. Kita isikan air gitu ya dengan debit yang tertentu, debitnya tetap gitu ya. Di mana tidak ada pengeluaran di sini. Jadi hanya bak penampung saja gitu ya. Di mana dari sistem ini gitu ya yang akan jadi IV-nya ataupun independent variable-nya apa gitu, yaitu waktu ataupun T. Karena ketika kita merubah waktunya ataupun ketika waktunya semakin lama ataupun T semakin lama, maka ada variabel lain yang nilainya akan berubah. Apa itu nilai lain yang akan berubah? Yaitu volume si baknya. Karena lama kelamaan volume air yang ada di dalam bak tersebut akan semakin tinggi gitu ya. Jadi ini volumenya akan semakin tinggi. Nah, si volume ini yang nilainya dipengaruhi oleh lama waktu pengisian gitu ya. Pengisian itu disebut sebagai dependent variable gitu ya. Jadi dipahami bedanya antara independent variable dan juga dependent variable. Independent itu bebas. Bebas dalam artian dia terserah dia nilainya naik turunnya gitu, tapi perubahan si independent variable nanti akan mempengaruhi nilai dari dependent variable gitu ya. Nah, yang berikutnya ini dependent variable ya. Tadi udah saya berikan contohnya. Ini hanya teorinya istilahnya. Jadi dependent variable itu menggambarkan sifat dari sistemnya. Sifat dari sistemnya itu nanti kaitannya tentang volume maksimal gitu ya, volume awal dan sebagainya gitu ya. Terus berubah jika variabel bebas ataupun dependen diubah. Ini sudah saya contohkan ya tadi ya.
reaksinya. Tidak dapat dikontrol secara langsung, karena yang dapat dikontrol secara langsung gitu ya adalah nilai independent variabelnya gitu ya, dan hubungannya adalah dependent ya. Jadi kalau independennya mengalami perubahan fluktuasi gitu ya, maka dampaknya akan ke dependennya juga akan mengalami fluktuasi ya, naik turun. Contohnya apa? Suhu semisal dari reaksi ya, reaksi eksotermal endotermal gitu. Kalau konsentrasinya dinaikkan, maka si suhu nanti akan naik ataupun turun misalnya, atau waktu reaksinya dinaikkan ataupun turunkan, maka nanti juga akan berpengaruh terhadap suhu gitu ya. Terus suhu ini katanya tentang rambat panas di sebuah media padatan ataupun logam ya dengan jarak tertentu, maka suhunya juga akan mengalami perubahan. Konsentrasi itu juga sama, biasanya konsentrasi produk ya ini, ataupun konsentrasi reaktan katanya tentang waktu reaksi ini. Ini IV-nya itu nanti waktu reaksi. Maka korelasinya dengan konsentrasi, bisa konsentrasi reaktan semakin turun ataupun konsentrasi produk yang akan semakin naik gitu ya. Parameter. Jadi parameter itu lebih kepada menggambarkan karakteristik si alat, di mana karakteristik ataupun parameter ini dapat dibuat tetap dan dapat diubah pada percobaan ataupun run yang lain. Contohnya dimensi pada percobaan ataupun run, terus flow rate, density, capacity, panas, terus konduktivitas panas ya. Ini parameter itu lebih ke karakteristik alat. Karakteristik alat itu lebih kepada ukuran ya, ukuran, diameter, tinggi, luas penampang gitu ya, mungkin bahannya gitu ya. Kalau ini density, conductivity panas ini kita harus pahami ini akan jadi parameter ketika suhu yang kita gunakan itu tetap gitu ya, ataupun T-nya tetap. Ini tidak bisa kita sebutkan sebagai parameter ketika T-nya mengalami perubahan, karena densitas, kapasitas panas, ya, panas sendiri dan juga konduktivitas panas itu adalah equation of state. Equation of state ataupun persamaan keadaan, di mana nilainya itu nanti akan berubah seiring dengan perubahan suhu. Nah, data-data terkait ini, perubahan nilai density, viscosity, kapasitas panas, konduktivitas panas gitu ya, larutan segala macam, itu bisa kalian lihat di bukunya Pak Yaus. Ini kalian harus punya ya, untuk jadi modal ataupun acuan mencari data sifat fisik terutama, dan ini sangat dibutuhkan ketika nanti kalian skripsi ya. Ini judulnya adalah Chemical Properties NU ya. Yes. Oke. Jadi parameter itu lebih kepada karakteristik alat dan juga sifat fisik dari si bahan ataupun senyawa. Ini contoh ya, contoh kemarin sempat kita ulas ya. Jadi di sini ada sebuah tangki dengan terdapat pengeluaran di bagian bawahnya gitu ya, di mana ada cairan dengan debitnya tertentu. Debitnya adalah Q ya, di mana cairan tersebut terdiri dari dua buah jenis cairan ya. Di sini ada Rho1 dan juga Rho2 dengan konsentrasinya masing-masing ya. Nah, kita diminta untuk menganalisis apa yang menjadi independent variabelnya, apa yang menjadi dependent variabelnya, apa yang menjadi parameter. Independent variabelnya apa? Tadi kita tahu bahwa independent variable itu adalah variabel bebas, di mana nilainya itu tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain ataupun perubahan nilai dari variabel yang lain gitu ya, tapi perubahan nilainya itu nanti akan mempengaruhi nilai ataupun jumlah dari variabel yang lainnya. Nah, di sini kemarin sudah kita analisis ya, ada Q ya, debitnya, terus ada waktu ya. Jadi seiring perubahan waktu, maka nanti akan mempengaruhi apa yang dipengaruhi oleh laju ataupun debit dari si cairan gitu ya, oleh si Q dan juga waktu apa volumenya jelas gitu ya. Terus apa lagi gitu ya, rho ya, rho campuran ya. Terus masing-masing cairan juga punya konsentrasi, berarti X campuran, semisal tinggi
cairan gitu ya. Terus laju pengeluaran, berarti key out-nya itu juga nanti akan dipengaruhi oleh perubahan dari key in ya, dan juga waktu. Parameternya apa? Ya dimensi alat, ya kan? Dimensi alatnya apa? Misal diameter, terus tinggi, eh, penampang ya. Bisa jadi nanti viscosity dan sebagainya gitu ya. Viscosity, kapasitas panas, ini kita anggap bahwa T-nya tetap ya, gitu ya. Contoh yang lain sudah kita bahas ya. Nah, setelah kita bisa memahami apa itu dependent variable, apa itu dependent variable, apa itu parameter, kita paham pengertiannya, dan juga kita tahu kita juga bisa menganalisis di sebuah sistem atau permasalahan apa yang menjadi dependent variable, apa yang menjadi dependent variable, apa yang menjadi parameternya gitu ya. Yang berikutnya yaitu ada yang disebut sebagai initial condition dan juga boundary condition gitu ya. Jadi initial condition itu adalah kondisi awal. Jadi kondisi awal itu kondisi pada saat sistem ini belum berjalan. Jadi pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi di sini disampaikan initial condition yaitu pada T sama dengan 0. Tapi nanti pada saat pemrograman itu tergantung kitanya ya, dalam artian kita mau pakai initial conditionnya ataupun T-nya ataupun T waktu ataupun T suhu itu pada nilai yang berapa itu bisa. Tapi pemahaman awal di sini bahwa initial condition itu adalah kondisi pada saat sistem itu belum bekerja atau T-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini dicontohkan ada apa ya ini? Ya boleh mixer atau reaktor bola gitu ya. Dimana dia dilengkapi dengan pengaduk gitu ya, gitu ya. Dimana di sini ada reaksi ya kayaknya, ada reaksi entah dekomposisi ataupun perubahan dari si dari C ke si C ini ke B ataupun ke D gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah, dimana pada kondisi awalnya data yang kita punya adalah konsentrasi si C-nya masih C0 ataupun konsentrasi awal. Hal yang lainnya bisa kita analisis pada T sama dengan 0, data apa yang kita punya. Semisal ini menggunakan suhu ruang, maka suhu di reaktornya akan sama dengan T ruang. T ruang ya 25 derajat Celcius gitu kan. Terus mungkin volume awal reaktor karena belum ada cairan yang dimasukkan berarti V-nya sama dengan 0 liter gitu ya gampangnya. Mungkin tekanan awalnya karena saya tuliskan di sini ya P0-nya istilahnya T0 ini P0 gitu ya. Terus P0-nya karena belum ada bahan yang ditambahkan, tekanan yang ditambahkan berarti 1 atm gitu ya. Jadi initial condition adalah kondisi pada saat sistem itu belum bekerja gitu ya gampangnya, atau pada saat awal si sistem mau kita jalankan gitu ya. Kalau di sini contohkan pada saat T-nya sama dengan 0, kita punya data apa saja. Yang pertama ada konsentrasinya, masih konsentrasi awal. Waktu suhu ya itu ya. Suhu ya T0 ya. Suhu awalnya apa? Suhu ruang 25 derajat. Misal begitu ya. Kalau tidak diketahui berarti ini kita asumsikan bahwa suhunya adalah suhu ruang 25 derajat. Terus P0. Karena belum ada cairan yang ditambahkan berarti nilai volume di reaktornya masih 0 liter. Terus tekanannya karena belum ada pressure, belum ada kompresi gampangnya gitu ya. Berarti tekanannya masih 1 atm. Yang disebut sebagai initial condition. Nah, yang berikutnya yaitu boundary condition ataupun kondisi batas gitu ya. Kondisi batas itu jadi pada saat waktu keberapa gitu ya kita pengen mengetahui ataupun kita pengen mengambil data perubahan dari suatu reaksi gampangnya gitu ya. Jadi reaksi itu kan punya korelasi terhadap waktu ya, dimana perubahan waktu itu nanti akan mengaruhi perubahan konsentrasi sehingga C ini nanti
merupakan sebuah fungsi ya, dimana fungsi dari C itu nanti sangat tergantung oleh perubahan waktu gitu ya, dimana ketika kita pengen meraksikan sebuah sistem gitu ya, sebuah reaksi gitu ya, maka suatu reaksi itu kan punya waktu reaksi ya kan, waktu reaksi, dimana waktu reaksi ini biasanya dikorelasikan dengan konversi maksimal ataupun konversi terbaiknya gitu ya. Maka kita membuat batas ya, kita membuat kondisi batas gitu ya, agar si reaksi ini bisa berjalan dengan konversi maksimalnya gitu ya. Kalau kita melebihi waktu reaksinya, waktu di mana si konversi maksimal itu sudah terlewati, maka nanti akan mengalami penurunan konversi, sehingga kita harus batasi reaksi kita itu berjalan pada waktu sekian. Semisal reaksi A plus B menjadi C, itu konversi itu apa simbolnya? X ya. X-nya 99% gitu ya, pada T-nya semisal 1 menit. Nah, kondisi batas kita adalah 1 menit ini gitu ya. Yang jadi kondisi batas kita itu adalah 1 menit ini. Kalau kita melebihi 1 menit ini akan punya dampak, kalau kurang dari 1 menit juga akan ada dampaknya juga ya. Sehingga kita harus memberikan batas ataupun disebut sebagai boundary condition atau kondisi batas dari sistem yang kita miliki, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ataupun produk yang maksimal gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa menganalisis ya. Di sini kita punya BC, kita punya IC. IC-nya apa sih gitu. Kalau di sini boundary condition-nya adalah waktu ya. Waktunya di sini 1 menit misalnya. Nah, initial condition-nya apa? Initial condition-nya pada T sama dengan 0, T sama dengan 0, kita punya data apa saja gitu ya. Misal CA sama dengan CA0 gitu kan. CB sama dengan CB0 dan sebagainya. Bisa volume, bisa suhu, ya bisa tekanan dan sebagainya. Gitu. Itu untuk video ini ya, video penjelasan terkait variabel parameter, initial condition dan juga boundary condition. Semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan pemahaman terkait variabel dan parameter terutama ya, karena itu menjadi dasar kalian pemahaman terkait variabel dan parameter, dan bagaimana nanti kalian bisa menentukan apa yang menjadi variabel dan parameter dari sebuah sistem ataupun sebuah permasalahan, sehingga nanti itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah persamaan matematis. Itu video kali ini. Nanti akan saya sambung dengan video berikutnya terkait fungsi gamma beta dan juga Dirichlet Taylor. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.